Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah online GPI Yehuda. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bertemu kembali lagi Tuhan dalam ibadah online ini Bapa. Biarlah Engkau yang memimpinnya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami meminta Tuhan, biarlah Tuhan ketika kami Tuhan menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita katakan ya Yesus Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiara lama nasi, kiara lama nasi, kiara lai di bidisa kata kara lama nasi, kiara lama nasi, antara lama lama lama. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah perisai kami Bapa. Engkau mampukan kami Tuhan di tengah proses yang kami hadapi Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, jamah kami pagi hari ini. Berikan kami kekuatan yang daripadamu pagi hari ini. Kiara lama nasi, kiara lama nas, anara lama 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 nas, akata kara lama. Yesus, haleluya. Ya lama. Haleluya.
Pagi hari ini Engkau menopang kami Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah Tuhan perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu Tuhan di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Pagi hari ini mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Seringkali di tengah-tengah proses kita mengalami kesendirian. Pagi hari ini Yesus katakan, di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Oleh sebab itu mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan bertahan
manasakat akarala manasik. Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Ya rala manasik, ya rala manasakat akarala manasakat. Bapa-Ku percaya, amin. Rancangan-Mu indah, Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagimu Bapa. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini, mari Kau ambil alih setiap jalannya ibadah ini. Engkau Bapa yang baik atas kami, dari hari ke hari. Biarlah hidup kami selalu memuji dan meninggikan Engkau. Kami percaya dimanapun umat-Mu berada, mereka akan mengalami Tuhan, mengalami pertolongan daripada Bapa. Engkaulah penghibur, Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber berkat, dan Engkau yang memulihkan setiap umat-Mu. Engkau yang memulihkan setiap keluarga lepas keluarga. Urapi kami semua pagi hari ini, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapa, biarlah Roh-Mu yang berbicara pagi ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita percaya dimanapun kita berada, dimanapun kota kita berada, dimanapun rumah kita berada, ya, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang pagi hari ini Tuhan ingin berbicara bagi umatnya. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya. Sebab itu saya percaya bahwa ketika ya, kita ada di dalam hadiratnya, ketika kita ada di dalam sebuah rencananya, ada hal-hal yang Tuhan ingin merombak diri kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin memperbaiki setiap perkataan kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin merombak segala pola pikir kita. Dan setiap langkah kehidupan daripada pribadi kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman. Saya beri judul mengalahkan kesulitan dan mengalami hidup diberkati. Saya ambil dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu sekalian, tema ini saya percaya bahwa ketika Daud ini mengalami sebuah kesulitan, apa yang kita dapati dari pelajaran ini?
kesulitan apapun yang terjadi bagi Daud, dia tetap memperkatakan di dalam kitab Mazmur ini perkataan-perkataan yang positif. Daud tidak pernah di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam kehidupannya, lewat pengalaman pribadinya, bagaimana dia semasa hidupnya, saudara sekalian, ketika dia melawan Goliat, dia hidup di dalam kemenangan. Apapun yang terjadi, ada Goliat-Goliat di akhir zaman ini, kita belajar Daud adalah pribadi-pribadi yang menang. Untuk itu, kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur 23 ini, Daud ini penuh dengan kata-kata profetik, kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang di dalam pribadinya yang dia ucapkan sekalipun dia mengalami sebuah kesulitan. Ketika dia lari dari Saul, betapa keagungannya dia, betapa dia dihormati, dihargai oleh masyarakat, oleh penduduk daripada umat-umat Israel pada saat itu. Pada rakyat Israel pada saat itu dia diagungkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat dia menang di dalam setiap pertempuran, saudara, Daud pun juga mengalami yang namanya sekolah padang gurun. Di tengah-tengah kenyamanannya dia masih sempat diizinkan Tuhan untuk dia lari dan mengalami sebuah kesulitan. Tetapi kita belajar, gereja Tuhan belajar, Daud di tengah kesulitannya, tetap dia memperkatakan perkataan profetik yang membangun dirinya dia. Nah, kalau di dalam kitab Mazmur pasal 23 ini dikatakan judulnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Pada saat Daud menjadi gembala, dia dipercaya untuk mengembalakan domba-domba bapaknya. Dia memperhatikan, dia menjaga. Dia melindungi kalau ada singa, ada beruang. Aku akan robek mulutnya. Betapa Daud sebagai seorang gembala dia memperhatikan. Nah, kalau di dalam kitab Mazmur 23 ini posisinya dia sebagai domba dan gembala agungnya adalah Bapa sendiri, Allah sendiri, dan dia mempercayakan sepenuhnya. Maka dikatakan di dalam kitab, di dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pelarian. Saudara, di tengah-tengah kesulitanmu, masihkah engkau berkata, sanggupkah engkau berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berkata demikian. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Bapa, kepada gembala agungnya bahwa aku tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kalau kita lihat di dalam tema ini, mengalahkan kesulitan dan mengalami hidup diberkati, bukan sekedar materi. Anda diberkati, keluarga Anda mengalami pemulihan, anak-anak Anda pendidikannya sukses, Anda mengalami kesembuhan, Anda damai sejahtera, ada sukacita, itu juga berkat. Daud bagaimana memposisikan dirinya di tengah-tengah kesulitannya, dia ingin belajar, dia ingin terus. Supaya bagaimana hatinya itu tetap sukacita,
tetap damai sejahtera, itu berkat yang besar. Makanya dikatakan tidak kekurangan aku tidak akan kekurangan sukacita. Sekalipun ada kesulitan. Saudara sekalian, kesulitan apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Maukah engkau berkata, aku tetap tidak kekurangan sukacita, damai sejahtera. Aku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, aku diberkati. Saudara, Daud memperkatakan sebuah perkataan. Dia tahu persis hidup bersama Tuhan tidak akan ada kekurangan kebaikannya dan tidak akan mengalami kekurangan kasihnya. Daud mengalami pemeliharaan serta perhatian bahkan pada saat-saat mengalami kesulitan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 11, ya, firman Tuhan berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud tahu persis bahwa ketika dia mengalami kesulitan di tengah-tengah pelarian, dia tahu persis bahwa Allah, bahwa Bapa sendiri, kalau dia mengorbankan anaknya, gereja juga harus mengerti dan paham. Kalau Yesus itu sudah dikorbankan, Bapa mengorbankan anaknya, dia memberikan nyawanya kepada kita. Kalau nyawanya sendiri direlakan untuk kita semua yang berdosa ini, masa yang lain Tuhan juga tidak memberikan. Saya percaya bahwa Bapa selalu memperhatikan kalau nyawa anaknya sendiri dia berikan, masakah yang lain dia tidak berikan kepada gerejanya, kepada anak-anaknya. Maka dikatakan, setiap umat-umat Tuhan belajar engkau memperkatakan, tak kekurangan aku. Mata jasmani kita, memang kita melihat ada kesulitan, memang kita melihat ada kehilangan, memang kita melihat ada kerugian. Tetapi engkau belajar mengucap syukur, belajar. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Padang rumput yang hijau. Berbicara ketika Daud tahu persis ketika dia keadaan istirahat mungkin, ketika mungkin dia saat tertidur, dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa pengertiannya? Daud tahu persis ketika dia istirahat yang aman dalam kehadiratnya, dia akan mengalami yang namanya ketika Yesus, Bapa daripada umat-umat Tuhan itu, setiap dia kemanapun gerejanya, dia akan melindungi. Kata rumput hijau berbicara tentang makanan-makanan yang segar, makanan-makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah keadaanmu,
Mari, firman Tuhan adalah makanan, adalah sumber jawaban. Dan saya percaya gereja Tuhan, kalau kita melihat makanan firman ini adalah makanan yang kita butuhkan dari hari ke hari. Karena kita percaya di dalam firman itu ada kehidupan. Di dalam firman itu ada jawaban. Di dalam firman itu hidup kita penuh dengan kelimpahan. Saya ingatkan, kelimpahan itu juga, sukacita itu juga kelimpahan. Damai sejahtera itu juga kelimpahan. Coba lihat di dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis selalu mencuri damai sejahteramu. Banyak orang ketika istirahat mereka tidak sama seperti Daud. Daud nyaman. Daud mendapatkan makanan yang segar, rumput yang hijau. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah gereja Tuhan, apakah umat-umat Tuhan ketika engkau tidur dengan nyenyak, apakah engkau tidur dengan banyak sebuah masalah? Kadangkala kita tidur gelisah. Tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Ada orang yang gak bisa tidur dengan banyaknya persoalan. Apalagi kalau jatuh tempo. Tidur tidak nyenyak. Tapi saya percaya, gereja Tuhan, kalau engkau mengerti kebenaran firman, iblis tidak bisa mencuri. Dia datang ingin mencuri damai sejahteramu. Dia datang untuk mencuri, menipu, dan mengambil apa yang menjadi bagianmu. Tetapi Yesus datang, akulah jalan, akulah pintu. Firman itu Tuhan berkata, kalau engkau mengerti, engkau paham dengan firman Tuhan, maka engkau akan temukan rumput yang hijau. Engkau ada dalam sebuah kelimpahan. Iblis selalu membuat engkau tidak tidur nyenyak. Iblis selalu membuat pikiranmu menjadi kacau. Iblis selalu merusak rencana-rencanamu. Iblis selalu ingin berusaha merugikan anak-anaknya. Tetapi kalau engkau datang kepada pintu Tuhan, apa itu? Pintu Tuhan. Buka hatimu dengan seluas-luasnya untuk Dia bekerja, untuk firman bekerja, untuk rohnya menguasai hidupmu. Izinkan pada pintu hatimu untuk Allah itu bertahta. Izinkan pintu hatimu untuk firman Allah itu bekerja, untuk rumput hijau itu benar-benar mengalami suatu keadaan yang nyata di tengah-tengah kehidupanmu. Firman itu izinkan, bahwa firman itu sangat berkuasa. Kalau kita perhatikan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus membimbing Daud akhir zaman ini untuk supaya kita melihat, untuk supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah roh penolong
bagi umat-umatnya. Ketika engkau ada di dalam aliran-aliran air. Coba kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ya. Mazmur 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengapa terjadi kegagalan? Mengapa terjadi kehilangan damai sejahtera? Kenapa setan itu mengalami apa yang kita miliki? Berkat sukacita. Kenapa? Berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, bahkan tidak sedikit apa yang engkau miliki. Dia mengambil, padahal firman berkata, kalau engkau terus ada aliran-aliran air yang engkau izinkan di hatimu, aliran Roh Kudus yang akan menuntunmu. Ayat Mazmur 1 ayat 3 ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu. Itu janji bagi anak-anakmu, bagi pelayananmu, bagi keluargamu. Tidak akan pernah berhenti. Buah-buah kehidupanmu, buah-buah rohmu, buah-buah pertobatanmu, buah-buah pelayananmu. Asalkan engkau mau dituntun ke air yang tenang. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa supaya kehidupanmu itu mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Roh Kudus. Izinkan ketika engkau dibawa, izinkan Roh Kudus benar-benar berkarya di dalam kehidupanmu. Gereja Tuhan, Daud berkata, perkataan yang dikeluarkan, aku diperhatikannya. Daud pernah berkata di ayat sebelumnya, tak kekurangan aku. Dan selanjutnya dia berkata, aku diperhatikannya. Dan ayat ketiga dia berkata, aku dipulihkannya. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Yesus adalah nama yang akan membawa setiap kehidupan gerejanya. Suka atau tidak suka, Anda akan dibawa ke dalam sebuah pemulihan. Setiap keluarga akan dipulihkan. Kalau engkau mau melihat kerja Tuhan, kalau engkau mau melihat bahwa tidak kekurangan aku, maka izinkan pada saat pagi hari ini, bagi Anda yang mendengar firman Tuhan, izinkan sebuah pemulihan. Izinkan Roh Allah itu menuntun pada jalan yang benar, yang sesuai dengan jalan kekudusannya. Tanggap dan taat untuk mendengarkan suaranya. Daud sebagai domba, dia peka, dia dengar suara gembalanya. Dia tidak pernah meleset di dalam pendengarannya. Dia tahu persis gembala agungnya, suara gembala agungnya dia tahu persis. Saudara harus mengenal pribadi Roh Kudus ini. Dia selalu ada di hati nuranimu. Dia selalu berbicara. Cuma kadangkala kita selalu menabrak ketika Tuhan berbicara di hati nurani. Anakku berdoa, anakku baca firman, anakku percaya, anakku bangun, jangan ke sana anakku. Anakku layani setiap engkau yang kujumpai. Itu ibu itu mengalami kesulitan, anakku tolong dia. Coba kadang-kadang kita, logika kita selalu berpikir lebih kuat, lebih kencang.
Belajar engkau mendengar suara gembala agungmu. Dia berbicara apa? Hati nurani. Tempat dia selalu berbicara. Maka sebab itu, izinkan hatimu itu dipulihkan. Jangan engkau taruh kekecewaan. Jangan engkau pelihara sampah-sampah. Justru yang bau yang tidak menguntungkan pribadimu. Karena Allah akan berbicara untuk memberikan hikmat kepada gerejanya, kepada umat-umatnya di tengah-tengah masa sulit ini. Ketika Daud memperkatakan, tetapi Daud juga dipulihkannya aku. Coba lihat Yohanes 10 ayat 3. Sampai 5. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara dipanggil, masing-masing pribadi umat-umat Tuhan, baik itu suami, istri, anak itu kadang-kala Tuhan berbicara di hati nuranimu. Engkau sedang dipanggil anakku A, anakku B, anakku C. Tuhan rindu untuk memanggil setiap anak-anaknya. Tuhan rindu berkomunikasi. Tuhan rindu ingin memulihkan keluargamu. Tuhan rindu ingin memulihkan anak-anakmu. Tuhan rindu ingin memulihkan suamimu. Tuhan rindu ingin memulihkan istrimu, saudaramu, orang tuamu, orang-orang terdekatmu. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara akan dituntun. Kemanapun saudara pergi, mungkin engkau pergi kerja, mungkin engkau pergi berusaha, mungkin engkau pergi untuk sekolah. Mungkin engkau pergi untuk pergi pelayanan, saudara akan dituntun. Di depanmu adalah gembala agungmu, yaitu Yesus Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan domba-dombanya berjalan sendiri, tetapi seringkali kita mau jalan sendiri. Makanya banyak kegagalan terjadi. Izinkan gembala agungmu, engkau dengar suaranya. Izinkan hati nuranimu itu dipulihkan. Engkau taruh dalam hatimu ini supaya suara kebenaran itu terjadi. Suara kebenaran itu berbicara. Tidak sedikit hikmat-hikmat Tuhan. Tuhan berbicara di tengah-tengah pekerjaanmu. Pelajaran kemarin cukup berharga. Bagaimana Allah itu berbicara lewat Nabi Elisa. Untuk disampaikan kepada 3 raja ini. Meskipun tidak ada hujan, tidak ada angin, buat parit. Ketika mereka memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, itu hikmat sorga turun. Kenapa? Karena wadah parit ini disiapkan. Saudara harus menyiapkan parit-parit. Untuk air itu ditampung. 7 hari mengalami. Ya, kalau kita lihat pelajaran kemarin, 7 hari mereka ada di padang gurun, nggak ada air. Di dalam 2 Raja-Raja 3, saudara, ketika pujian dinaikkan, hati ini penuh dengan sukacita, maka Roh Allah turun memberikan hikmat bagi setiap gerejanya. Lanjut. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Gereja Tuhan, jangan engkau kenal
Suara setan yang mengatakan, ayo balas. Engkau disakiti, ayo balas. Engkau dilukai, ayo balas. Engkau dirugikan, ayo balas. Itu suara yang tidak kita kenal. Ketika Anda dilukai, maka suara yang kita kenal pasti berkata, ampunilah mereka. Ampunilah setiap musuhmu. Ya. Saya percaya pada saat pagi hari ini, mari kita kenal suara Gembala Agung kita. Kita mengenal dengan baik bagaimana Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita. Ketika pagi hari, anakku bangun, aku ingin berkomunikasi denganmu. Maka gereja Tuhan, engkau bangun pagi, engkau berdoa. Tapi seringkali suara yang tidak kenal, yang tidak dikenal, kita selalu dengar, aduh capek. Kadang hari malam, aduh capek mau berdoa, ngantuk. Karena pada pagi hari, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi gerejanya, bagi anak-anaknya, bagi umat-umatnya. Di tengah-tengah engkau kecewa, kadangkala Tuhan juga berbicara. Suara Bapa yang kita kenal adalah, pulihkan hatimu, lakukan itu. Maka Daud pun berkata, aku dipulihkannya. Kalau kita lihat ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku dididik Tuhan. Daud berkata, aku dididik Tuhan dan itu baik adanya. Gereja Tuhan, didikan itu baik. Ketika Daud berjalan dalam lembah kelam, dia mampu berjalan dalam kesulitan. Dia tidak takut. Tuhan menyertai dia. Disertainya aku. Dikatakan aku tidak takut bahaya. Apa yang kita takuti saat ini? Tuhan menyertai gerejanya. Tuhan menyertai domba-dombanya. Kita kenal betul suara Bapa kita. Kalau dia berkata bahwa aku akan menyertai, maka kita akan disertai. Selesai urusan. Yang sangat menarik buat saya adalah gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku? Di tengah-tengah lembah kelam, di tengah-tengah pelarian, dia ingat gadamu dan tongkatmu itulah menjadi sandaranku. Gada berbicara kekuatan Tuhan. Gada ini berbicara bagaimana Allah begitu spektakuler. Begitu dia mengalahkan daripada kuasa-kuasa ketakutan daripada Daud ketika menghadapi Goliat. Batu yang kecil, ya, ketika dia katakan demi nama Tuhan, bayangkan, batu itu nancap di kepala Goliat. Kekuatan daripada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan juga berbicara tentang tongkat? Izinkan pada saat pagi hari ini, saya ingin membagikan sesuatu. Mungkin dari masing-masing kita berbeda. Tetapi pagi ini
saya percaya berbicara tentang tongkat adalah berbicara tentang didikan. Amsal 13 ayat ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saya tidak berbicara dengan tongkat ini untuk menghajar anak-anak saudara. Tetapi tongkat ini berbicara kalau engkau mencintai, mengasihi anakmu, didik dia. Kalau engkau mencintai anakmu, ketika dia nanti pada saat dia besar, dia jalan dalam lembah, sekalipun itu lembah yang kelam, dia mengerti karena sudah mengalami didikan. Coba kita lihat lagi, Amsal 22. Ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kalau kita melihat anak kita, taruhlah katanya, dia benar, taruhlah dia benar. Jangan sekali-kali ketika dia berhadapan dengan orang lain, didik anak kita. Jangan didik anak orang lain. Bawa anak kita buat sebuah pengertian. Tapi sering terjadi, taruhlah benar, apalagi salah. Kadang-kala kita suka membela anak kita. Kalau kita tidak mengajar bagaimana jalannya, liku-likunya lembah kelam, nanti ketika dia besar nanti, dia enggak cakap. Dia enggak mengerti. Coba kalau kita perhatikan, ayat, saya ingin lebih memperdalam lagi. Amsal 29. Ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau kita biarkan anak kita salah, kita bela dia, suatu kelak kita akan dipermalukan. Belajar. Ketika nanti seringkali kita membela anak kita, walaupun aduh biar salah itu anak saya. Waduh, bertobat hari ini. Engkau sedang mendidik kebodohannya. Engkau sedang membawa. Tongkat itu bukan lagi berbicara Anda untuk memukul anak-anak. Bukan saatnya lagi kita memukul anak-anak kita. Tetapi dengan kata-kata bijaksana. Tongkat ini berbicara dengan didikan. Bukan berbicara tentang pukulan. Kadang-kala kita melukai hati anak. Kita memuaskan dengan memukul dia. Mungkin dengan cara itu dia mengerti. Tetapi hari ini yang saya maksud adalah berikan sebuah pengertian. Ketika dia salah jalan, berikan pengertian. Suatu kelak, ketika dia berjalan di lembah kelam, sama seperti Daud. Daud mengalami proses yang tidak enak. Ketika dia salah, dia melakukan sebuah kesalahan. Lihat Absalom, bagaimana matinya. Lihat Salomo, bagaimana keadaannya. Bagaimana keluarganya. Itu sudah cukup pelajaran. Seringkali kita ingin menegur anak orang lain. Seringkali kita membela anak kita dan menegur orang lain. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian. Benar atau salah anakmu, bawa dia ke rumah, kasih dia pengertian.
Maka Daud ketika dia berjalan di dalam lembah yang kelam, gadamu dan tongkatmu aku ingat betul. Bagaimana didikanmu aku ingat betul. Maka Daud berkata, aku dididik Tuhan dan itu baik. Kita kembali lagi, Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menghargai setiap domba-dombanya, setiap gerejanya, setiap umatnya Tuhan menghargai. Dan Tuhan mengerti bagaimana suara domba-dombanya. Makanya dia katakan, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Bahkan dikatakan, Anda adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia memberikan berkat yang terbaik. Dia memberikan yang paling the best bagi anak-anaknya. Suatu wadah, cawan atau piala ini, ketika kosong pun dia penuhi. Mungkin Anda mengalami kekurangan saat ini. Dia akan memberkatimu. Mungkin wadah di dalam hatimu, engkau kehilangan damai sejahtera. Dia akan penuhi itu. Dia ingin mengurapi setiap anak-anak yang mau diurapi dia. Ada pembelaan Tuhan. Dan saya mau ingatkan bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Kalau dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, jangan engkau balas lawanmu. Jangan engkau balas orang-orang yang merugikanmu. Ada bagian tersendiri, ada satu sisi engkau kehilangan. Apa susahnya buat Tuhan menyediakan yang lain. Bahkan di hadapan musuhmu, di hadapan orang-orang yang merugikanmu, aku tetap akan memberkatimu. Sekalipun di satu pintu ini kau mengalami kehilangan, sorga punya banyak pintu. Satu pintu tertutup, di sorga banyak pintu yang akan dibukakan bagimu. Asalkan kau mau diizinkan untuk Roh Kudus membawa ke aliran-aliran, baik firman, baik kepada air yang tenang, baik kepada rumput yang hijau. Ayat terakhir dikatakan, Daud berkata, Bapa yang menyediakan. Perkataan profetik yang dia ucapkan, Bapa selalu menyediakan bagiku. Dan selanjutnya di ayat ke-6 ini dia berkata, hidupku adalah hidup yang berkualitas. Kita baca. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan. Saudara, izinkan ketika engkau dibawa ke dalam rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Kalau engkau diizinkan oleh Tuhan supaya engkau memahami kebenaran firman. Engkau membaca, bukan sekedar engkau mendengar. Bukan engkau sekedar membaca. Orang yang rema adalah ketika dia baca, dia renungkan, dia lakukan. Maka engkau tidak akan pernah kekurangan. Ayat pertama berkata, tak kekurangan aku. Kekurangan apa? Tidak kekurangan apa? Kebajikan dan kemurahan. Bijaksanalah kepada orang lain. Bijaksanalah kepada keluargamu. Bijaksanalah, punya hati yang murah hati. Punya hati yang belas pengasihan.
Mazmur 23 ini bukan sekedar berbicara tentang berkat ekonomi. Tetapi kalau hari ini Tuhan izinkan supaya engkau mengalami berkat dalam ekonomi, puji Tuhan. Tetapi jangan engkau kekurangan kebajikan, kemurahan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sikap hati orang yang berkualitas, dia mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud di tengah-tengah lembah yang kelam, dia tetap membangun hubungan yang intim. Sering yang terjadi ketika kita dibawa ke padang gurun, apalagi yang namanya lembah yang kelam. Maukah kita datang ke rumah Tuhan? Saudara tahu rumah Tuhan? Bukan hanya tempat ini saja. Hati. Itu rumah Tuhan bertahta. Supaya apa? Semakin firman itu, makanan firman, makanan yang segar, engkau makan, engkau renungkan, engkau lakukan. Semakin engkau dituntun ke air yang tenang, Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Maka semakin hari Anda dipulihkan dan mempunyai hati yang bijaksana. Punya hati yang bijak. Dan ada kemurahan untuk peduli kepada orang-orang di sekitarmu. Peduli akan pelayanan. Daud betapa dia peduli kepada umat-umat Tuhan. Kepada umat-umat Israel, pada rakyat-rakyat Israel. Dia peduli juga kepada keluarganya. Dia peduli kepada bangsanya. Saudara, hari ini lewat karya doa-doamu, engkau peduli kepada bangsa kita. Untuk berdoa supaya tidak terjadi wabah penyakit ini berkepanjangan. Engkau peduli, engkau dengar suara Tuhan yang memanggilmu. Doakan buat bangsamu, doakan buat kotamu, doakan buat keluargamu. Tuhan Yesus memberkatimu pagi ini. Kita datang kepada Tuhan. Aku percaya Bapa, pagi hari ini aku dilingkupi. Baik itu lembah kelam, baik itu badai yang menggelora, Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
Kami percaya mulai saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memperkatakan perkataan yang profetik, perkataan-perkataan positif. Kami ingin mengalami Tuhan yang namanya hidup di dalam berkat. Kami ingin mengalahkan setiap kesulitan dengan perkataan-perkataan yang membangun. Karena segala pujian dan hormat hanya kepadamu ya Bapa. Kidalah rabaya sakat akal rabaya lamas. Kidalah rabaya sakat akal rabaya sakat akal ramana. Kidalah rabaya sakat akal rabaya. Engkaulah hidup kami Tuhan. Janjimu bersinar bagi kami umat-Mu. Kidalah rabaya sakat akal rabaya lamas. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam Hidupku janjimu bersinar, buktikan Kau besar. tiada Yang seperti-Mu Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami percaya Bapa, kami adalah domba-domba. Engkaulah gembala agung kami Tuhan. Kami paham dan kami mengerti. Kami mengetahui dengan persis suara-Mu di dalam hati kami. Kami mau memperkatakan di dalam setiap perkataan kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang dipulihkan. Kami adalah orang-orang yang mengalami sukacita Allah. Kami adalah keluarga-keluarga yang mengalami damai sejahtera. Kami adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bijaksana, yang mempunyai hak kemurahan di dalam kehidupan kami. Kami mau memperkatakan, kami adalah orang-orang yang tetap berhasil. Anak-anak kami adalah anak-anak yang sukses. Keluarga kami adalah keluarga yang dipelihara Tuhan. Air akan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti berbuah. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Dia selalu berbuah, sekalipun di masa tuanya mereka akan tetap berbuah. Kinala rabaya sakar, Engkau agungkan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amen, Jesus. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkata
pagi hari ini, semua itu adalah kuasa-Mu yang nyata, Roh-Mu yang bekerja. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia tumbuh, dia hidup, dia mengubah hati kami, mengubah kehidupan keluarga kami, mengubah kehidupan rumah tangga kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mendapatkan kelegaan. Kami mau berjalan, sekalipun kami ada dalam lembah kelam, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau membawa, Engkau menyertai kami. Dan kami adalah pemenang-pemenang. Angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Bapa, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Diberkatilah setiap keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacitamu. Baik di bumi maupun di sorga. Engkau tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Kami semua percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.